One, two, tres, cuatro. That girl is way out of your league, bro. Halo sobat, kembali lagi di channel Endo Story. Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan film animasi berjudul The Book of Life. Film ini dirilis pada tahun 2014, di mana menceritakan kisah pengorbanan seorang matador demi tempat tinggalnya dan gadis yang dia cintai. Nah, bagi kalian yang sudah menonton film ini, mari kita sama-sama nostalgia. Oke, tanpa berlama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkan 5 orang anak pergi ke sebuah museum untuk kegiatan sekolah. Hi, Super Old Guy! A museum again? Terlihat mereka sangat nakal, hingga petugas museum yang bertugas terpaksa digantikan oleh seorang gadis yang lebih mengerti tentang mereka. You go take your break. Thanks. Follow me, kids. Kemudian gadis tersebut membawa para murid pergi ke suatu tempat. Children, the glorious beauty of Mexico. Di dalam sana, banyak barang-barang kuno yang berasal dari Meksiko. Salah satunya bernama buku kehidupan. Pada buku tersebut, terdapat sebuah kisah legenda tentang terbentuknya dunia. The world is made of stories, and all of those stories are right here. Mereka semua berkumpul untuk mendengarkan cerita legenda di buku itu. Now, although you may doubt some of these stories, this book holds many truths. Dikisahkan di negara Meksiko, terdapat sebuah kota bernama San Angel. Menurut legenda, kota tersebut adalah pusat dari alam semesta. Tepat di bawah kota itu, terdapat sebuah dunia gaib, yaitu dunia para roh manusia yang telah meninggal dunia. Land of the Remembered, a festive and magical place for those who live on. Di dunia gaib itu, terbagi menjadi 3 wilayah yang dipimpin oleh 3 dewa, bernama Lamurte. Dia adalah penguasa negeri para roh manusia yang berhati baik, dan Xibalba, penguasa negeri para roh manusia yang selalu berbuat jahat. Sedangkan The Candlemaker, dia bertugas menjaga keseimbangan kedua negeri gaib tersebut. He keeps everything in balance. He is made out of wax and has a beard full of clouds. Setelah selesai menceritakan kedua alam gaib, gadis tersebut memperlihatkan kepada murid beberapa boneka yang nantinya akan menjadi bagian dari cerita, dan cerita legenda dimulai. The Day of the Dead. No retreat, no surrender! Suatu hari semua warga Meksiko pergi ke makam keluarga mereka untuk merayakan hari kematian. Tak lama muncul sang penguasa negeri gaib, yaitu Lamurte bersama Xibalba. Really, my dear, you have no idea how cold and vile the land of the forgotten has become. Di sana mereka berdua melihat manusia yang sedang merayakan hari kematian. Saat itu, Xibalba mulai merasa bosan dan meminta Lamurte bertukar peranan kekuasaan dengan dirinya. Today, my love. Come on, my dear, trade lands with me. I beg you. Awalnya Lamurte menolak, tapi Xibalba tak menyerah. Dia pun meminta Lamurte melakukan sebuah taruhan. Jika Xibalba berhasil memenangkan taruhan, maka Lamurte harus mau bertukar tempat dengannya. Anyway, I was thinking, how about another little wager? Mendengar itu, Lamurte pun setuju. What exactly did you have in mind? Let's check out the menu for the evening. Ternyata taruhan mereka yaitu memilih antara 2 orang anak lelaki bernama Manolo dan Joaquin. Manakah dari mereka berdua yang nantinya akan berhasil menikahi seorang gadis bernama Maria? She's mine. I belong to no one. Lamurte memiliki anak bernama Manolo, sedangkan Xibalba memiliki anak bernama Joaquin. Young sir, may I please have some of your bread? Kind people, may I please have a bit of your bread? I am so hungry. Xibalba yang tak mau kalah dari Lamurte melakukan hal yang curang. Dia memberikan Joaquin sebuah medali abadi. For my father.
and it's delicious. You would consider a trade? Mendali tersebut akan memberikan keberanian tanpa batas dan juga pengguna mendali itu takkan bisa terluka. You wear it, you cannot be hurt, and it will give you immeasurable courage. Keesokan harinya, Manolo, Joaquin, dan Maria bermain bersama. Saat itu Maria tak sengaja melihat seekor anak babi yang lucu. Dia pun merasa kasihan kepada hewan itu karena hendak akan dijadikan bahan makanan di sebuah restoran. Kemudian Maria meminta Manolo dan Joaquin untuk membantunya membebaskan babi tersebut. Namun niat baik mereka bertiga malah menyebabkan kekacauan. Semua para hewan yang berhasil keluar dari kandang mencoba menyerang warga kota. Ketika ayah Maria bernama Posada diserang hewan itu, Joaquin mencoba menahan serangan menggunakan tubuhnya. Berkat bantuan dari mendali itu, tubuh Joaquin sama sekali tak terluka. Melihat itu, Manolo tak mau kalah dan ikut bertarung. Dengan keahliannya sebagai seorang matador atau sang penakluk banteng, Manolo berhasil mengalahkan hewan itu dengan mudah. Setelah semua berhasil dikalahkan, Posada sangat marah kepada anaknya karena telah menyebabkan kekacauan di kota. Uh-oh. Maria! Di sana, Maria memegang gitar milik Manolo yang rusak akibat pertarungan sebelumnya. Hanya bisa terdiam ketika sang ayah memarahinya. Kemudian ayahnya mengatakan bahwa Maria akan pergi ke Spanyol untuk melanjutkan pendidikan. Sending you to Spain. The sisters at the convent of the Perpetual Flame of Purity will straighten you. Mendengar itu, Manolo dan Joaquin terkejut. Namun mereka berdua tak bisa menentang perkataan Posada karena dia adalah seorang jenderal di kota tersebut. It is decided. Now go home! Malam harinya di stasiun kereta, dengan perasaan sedih, Maria berpamitan kepada Manolo dan Joaquin. You're waiting for as long as it takes. Don't ever stop playing, okay? Di sana, Manolo memberikan hadiah kepada Maria, yaitu seekor anak babi yang sebelumnya mereka selamatkan bernama Cuy. I named him Chewy. He'll look after you. Oh. Maria pun juga memberikan sebuah hadiah, gitar baru kepada Manolo. Mendapatkan hadiah dari Maria, Manolo sangat bahagia. Dia pun berjanji kepada Maria dengan mengatakan jika Maria pulang ke kota nanti, dia akan menciptakan sebuah lagu untuknya. Beberapa tahun kemudian, kini Manolo dan Joaquin telah menjadi lelaki dewasa. Semenjak kepergian Maria, Joaquin berlatih di bawah arahan Posada dan telah menjadi seorang prajurit. Sedangkan Manolo, di bawah arahan ayahnya bernama Carlos Sanchez, dia tumbuh menjadi seorang matador. Setelah cukup lama berlatih, Carlos memutuskan mengatur pertarungan pertama Manolo melawan banteng yang kebetulan bertepatan dengan hari kepulangan Maria ke kota. Today you will be the hero of the ring, if, for once, you actually finish the bull. Tapi sebenarnya, Manolo tak ingin ikut dalam pertarungan itu, karena menurutnya, membunuh seekor hewan adalah hal yang buruk. It's in your blood, it's your destiny. How many times do I have to say? Namun karena paksaan sang ayah, dia pun menuruti keinginan ayahnya. Just be a Sanchez. Pertarungan Manolo melawan banteng segera dimulai. Semua warga berkumpul, termasuk Maria yang baru saja tiba di kota. Señorita Posada. Hola, Joaquin. It's really nice to see you. Di sana, Maria melihat aksi Manolo menaklukkan hewan tersebut. Dia pun sangat menyukai aksinya.
Ketika Carlos menyuruh anaknya untuk membunuh banteng itu, Manolo menolak. Killing the bull is wrong! Akibat tindakannya, semua warga kecewa dan pergi dari arena. We don't have to kill the bull! Oh no. Adios, Maria. Meski para warga tak menyukai tindakan dari Manolo, bagi Maria, tindakan Manolo membuat dia sangat kagum. Berbeda dengan sang ayah, dia sangat marah dan pergi dari tempat itu. You are no Sanchez. Terlihat Manolo sangat sedih. Dia pun menyanyikan sebuah lagu untuk menghilangkan kesedihannya. But I'm a creep. Dari kejauhan, Maria melihat Manolo bernyanyi. I don't belong. Malam hari, Maria menghadiri sebuah acara makan malam yang diadakan oleh sang ayah. Di sana, Maria berbicara dengan ayahnya bersama Joaquin. Well, to see you again, Joaquin. Look at that mustache. And all those medals. Dalam percakapan mereka, Joaquin mengatakan sesuatu yang membuat Maria marah lalu pergi masuk ke dalam kamarnya. It's my pig. Buenas noches. Pick yourself a feisty one. Manolo yang pada saat itu tak menghadiri acara, pergi untuk menemui Maria dengan cara menyanyikan sebuah lagu. Mendengar suara merdu dari Manolo, Maria pun keluar dari kamar. For your touch, I whisper your name night after night. Di sisi lain, Joaquin melihat mereka berdua. Dia pun tak tinggal diam. Secepatnya, Joaquin mengambil tindakan untuk melamar Maria. What are you doing? Maria, will you marry me? Sebelum Maria memberikan jawaban, tak lama Manolo datang dan mengacaukannya. What did I miss? Oh, wait a sec. Did he propose to? Setelah usahanya terganggu, Joaquin pergi dari rumah Maria dan tiba-tiba ternyata para bandit datang ke kota bertujuan untuk mengambil semua harta mereka. Manolo bersama dengan Maria berusaha mencegah para bandit tersebut. You want the town? You're gonna have to go through me! Ketika mereka berdua akan bertarung, tiba-tiba Joaquin datang dan membantu melawan mereka. Saat Joaquin terpojok, para bandit melihat medali abadi yang berada di pakaiannya. Akhirnya para bandit berhasil dikalahkan oleh Joaquin. Mereka pun pergi kembali ke markas. And don't ever come back. You better run away. Sesampainya di markas, para bandit itu memberitahukan kepada bos mereka bernama Cakal bahwa ada sebuah medali abadi yang berada di kota itu. Are you certain? I swear! The beautiful hero wears it to protect the town. Mendengar informasi dari anak buahnya, Cakal pun langsung berangkat ke kota Saint Angel. For San Angel, you've come back to me, medal. Kembali ke kota, Manolo yang tak ingin kalah dari Joaquin, dia pun mengajak Maria pergi ke sebuah jembatan. Only fools rush in. Di tempat itu, dia bermaksud ingin menyampaikan perasaannya kepada Maria. I can't offer you a ring. I have nothing to give but my love. Silbalba yang mengetahui tujuan Manolo berusaha menghalanginya dengan cara mengirimkan seekor ular. Ketika ular itu ingin menyerang Manolo, Maria mencoba menyelamatkannya hingga membuat dia tergigit. No! Manolo pun membawa tubuh Maria pergi ke tempat Joaquin. Di sana dia merasa bersalah atas kematian Maria. It should have been me. Yes, it should have. Melihat keadaan Manolo yang sedang terpuruk, si Balba memanfaatkan kesempatan itu dengan memberikan sebuah tawaran kepada Manolo agar dia bisa melihat Maria kembali di dunia para ruh.
with all my heart. Tanpa pikir panjang, Manolo pun menerima tawaran itu. Kemudian si Baba memerintahkan ularnya untuk menggigit Manolo. Maria. Saat terbangun, Manolo melihat ada yang aneh pada dirinya. Ternyata dia telah sampai di dunia gaib, yaitu negeri para ruh manusia yang berhati baik. Di sana dia bertemu dengan seseorang. Manolo pun mencoba untuk menanyakan tentang keberadaan Maria. Sayangnya dia tak mengetahuinya. Let's start with your name. Maria Posada. And there's no Maria Posada. Kembali dia meminta bantuan orang itu untuk mengantarkannya pergi ke tempat keluarga Sanchez. Your family is in that one. Sesampainya di sana, Manolo bertemu dengan seluruh keluarga Sanchez, termasuk ibunya. Dia pun meminta bantuan untuk mencari Maria. Can you help me find Maria Posada? La Muerte can help you. She helps everyone. Mendengar itu, keluarganya mengantarkan Manolo pergi ke istana La Muerte. And you, Mama. Oh, this is incredible. This is La Muerte's castle. Ketika sampai di dalam istana, mereka malah bertemu dengan si Balba. The land of the remembered has a new ruler. Ternyata si Balba telah resmi bertukar tempat kekuasaan dengan La Muerte karena dia memenangkan taruhan. Di sana si Baba mengatakan kepada Manolo bahwa Maria berhasil selamat dari gigitan ular dan sekarang akan menikah dengan Joaquin. Oh no. Oh yes. Hijo, what is... Mendengar itu, Manolo sangat marah karena merasa telah tertipu. Dia pun berniat pergi ke negeri para ruh manusia yang berbuat jahat untuk bertemu dengan La Muerte dan memberitahukan kecurangan si Balba. Are you threatening me, boy? I will expose you to La Muerte, and then you and me can settle things. Bersama ibu dan kakeknya, Manolo pergi ke tempat La Muerte. Akan tetapi, untuk sampai di sana, mereka harus melewati sebuah gua yang berada di ujung negeri tersebut. Why couldn't this be the elevator of souls? My arthritis is killing me. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka sampai di pintu gua. Ketika sampai, terlihat seorang penjaga. Kemudian penjaga itu mengatakan, jika ingin masuk ke dalam gua, mereka harus melewati beberapa rintangan. Face the labyrinth and earn the right to be judged. Dimulailah tantangan pertama. Sebuah labirin tiba-tiba muncul dari bawah tanah. Di dalam labirin itu, ada 3 batu besar yang mencoba untuk mengejar Manolo. Dengan keahliannya sebagai matador, Manolo dengan mudah menghindar dan berhasil selamat. Ketika keluar dari labirin, penjaga gua langsung menyerang Manolo dengan pedangnya. Dengan penuh rasa percaya diri, Manolo menerima serangan itu dan berhasil melewatinya karena hati Manolo yang sangat jujur dan pemberani. Is pure and courageous. You and yours may enter. Setelah berhasil menyelesaikan ujian, Manolo bersama keluarganya masuk ke dalam gua. That was awesome, man. Look, the giant boulders were like boom, boom, boom. Di sana mereka bertemu dengan penjaga 2 negeri para ruh, yaitu The Candlemaker. Mereka bertiga pun berbincang. The Candlemaker mengatakan bahwa sekarang kota Saint Angel akan menghadapi masalah yang sangat besar. Cakal bersama anak buahnya sedang dalam perjalanan menuju ke kota. Cal is on the march. With him comes the end of your town. Mengetahui hal itu, Manolo meminta bantuannya untuk mengantar mereka pergi ke tempat La Muerte. That's good. So this means you'll help me find La Muerte? Mendengar permintaan Manolo, The Candlemaker setuju mengantar mereka. There it is. Xibalba's castle. Sesampainya di tempat La Muerte, Manolo langsung mengatakan tentang semua perbuatan Xibalba. Xibalba cheated. He did what? Yeah, with a 2-headed snake.
Lamurte yang tak mengetahui perbuatan curang si Balba, dia pun sangat marah dan langsung memanggilnya. Yes, my dear. Mereka berdua pun berdebat. Lamurte mencoba membujuk si Balba agar mengembalikan Manolo kembali ke dunia manusia. Namun si Balba menolak. Mendengar itu, Manolo meminta si Balba membuat sebuah taruhan dengannya. Jika dia berhasil memenangkan taruhan, maka si Balba harus mengembalikan Manolo ke dunia manusia. What you doing, kid? Do we have a deal? Mendengar itu, si Balba setuju dengan taruhan tersebut. Dia pun memberikan tantangan kepada Manolo, yaitu menaklukkan ribuan banteng. Manolo Sanchez, you will have to defeat. That would be thousands once. Manolo, get out of there. You can do it. Sementara Manolo sedang menjalankan tantangan dari si Balba, di dunia manusia, Cakal bersama pasukannya telah menyerang kota Saint Angel. Carlos mencoba untuk menghentikan Cakal, tapi sayangnya dia gagal. What is happening? Sesampainya di dunia para ruh, Carlos mengatakan pada anaknya bahwa kota mereka telah diserang oleh Cakal. Your father is here. Papa, Cakal and his men are at the gates of San Angel. Mendengar itu, Manolo ingin mengakhiri pertarungan. Akan tetapi, terlihat ribuan banteng bersatu menjadi monster banteng raksasa. Manolo pun sibuk memikirkan cara mengalahkan banteng tersebut. Di sisi lain, di kota Saint Angel, Maria dan Joaquin memulai acara pernikahan. Namun pernikahan itu terhenti karena Cakal telah masuk ke dalam kota. Joaquin pun segera mengambil medalinya, sedangkan Maria mencoba memberikan semangat pada semua warga untuk melawan pasukan Cakal. Dia pun berhasil meyakinkan mereka. You are like the son I never had. Ketika pertarungan akan segera dimulai, Joaquin datang kembali dan membantu mereka. Duel antara Joaquin dan Cakal berlangsung. Mereka berdua bertarung. Sayangnya di tengah pertarungan, medali Joaquin tiba-tiba terlepas. Hey buddy, let's talk about this. Akibat kejadian itu, Cakal dengan mudah mengalahkan Joaquin. Kembali ke dunia para ruh, Manolo yang sedang melawan banteng raksasa telah sampai di ujung pertarungan. Dia pun berhasil menyudutkan banteng tersebut. Kemudian hal yang terakhir yang harus dia lakukan, yaitu membunuh banteng dengan sebuah pedang. Namun kembali Manolo memilih untuk tidak menyakiti monster banteng dan lebih memilih menenangkan amarah banteng itu dengan menggunakan sebuah musik. Although we were bred to fight. Sorry, Toro, I am sorry. Akhirnya usahanya berhasil. Banteng yang tadinya marah berubah menjadi tenang. Love will truly be. Sesuai dengan janjinya, si Balba mengembalikan Manolo ke dunia manusia. Sesampainya di sana, Manolo ingin bertarung melawan Cakal dan tiba-tiba ternyata ketiga dewa penjaga ruh mengizinkan seluruh keluarga Sanchez membantu Manolo bertarung melawan Cakal bersama pasukannya. The dead, Manolo! And on our day, we have a certain amount of leeway. Pertarungan mereka pun dimulai. Kota Saint Angel menjadi saksi bisu pertarungan mereka. I think you look good. I like your hair. And he was like, I like your hair. Are you wearing my boots? Okay, I sing good too. I got this. No, I got this. Did I tell you I also studied?
Di tengah pertarungan, Cakal berhasil menculik Maria dan membawanya ke sebuah menara. Tak tinggal diam, Manolo segera menyusulnya dan bertarung melawan Cakal. You have become the greatest Sanchez ever! Tak lama, kombinasi Manolo dan Maria berhasil menjatuhkan Cakal dari atas menara. Tak terima dengan kekalahannya, Cakal berniat menghancurkan kota dengan bom yang ada di tubuhnya. Melihat tindakannya, Manolo dan Chowking segera menghentikannya. Di sana, Manolo mengorbankan dirinya masuk ke dalam lonceng bersama dengan Cakal. Don't forget me. Manolo? Cakal is defeated! Retreat! Ternyata dia berhasil selamat dari ledakan itu berkat medali abadi yang diberikan oleh Chowking saat pertarungan sebelumnya. Gave me the medal. You were going to sacrifice yourself for me. Setelah Cakal berhasil dikalahkan, Manolo dan Maria melangsungkan acara pernikahan mereka di kota Saint Angel. Semua turut bahagia atas pernikahan mereka berdua. Vested in us by the book of life. We now pronounce you husband and wife. Lalu seluruh warga kota mengadakan pesta dan bernyanyi bersama demi merayakan hari yang bahagia tersebut. No matter where you are, no matter where you are, I'll be there. Begitulah cerita dari gadis penjaga museum. Kini saatnya para murid kembali ke sekolah. Saat anak-anak berada di dalam bus sekolah, tiba-tiba... Adios, pretty lady! Adios, Sasha! Lamorte? Ternyata kedua penjaga museum itu adalah Lamorte dan Xibalba. Para murid pun mengucapkan selamat tinggal kepada mereka berdua. Dan inilah akhir dari cerita ini. Hey, write your own story. Hai sobat, Mr. N mengucapkan banyak terima kasih bagi kalian yang menonton video ini. Mr. N berharap semoga kalian terhibur dan memohon maaf jika ada salah kata pengucapan narasinya. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dadah!